Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang oleh Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keimanan terhadap kita dan juga masih memberikan taufik dan hidayah terhadap Islam yang agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini kita melihat satu keistimewaan yang Allah berikan untuk Indonesia ini, wabil khususnya di Aceh dan juga di tempat-tempat kita tinggal, yang bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai manusia yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan juga memberikan kepada manusia ini warna corak yang bermacam-macam. Ada yang hitam, ada yang putih. Semua itu keindahan yang Allah berikan kepada kita umat manusia yang perlu kita syukuri. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pengertian kepada kita sebagai umat manusia, yaitu umat yang mengakui bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya manusia. Dalam ayat ini Allah katakan, wahai umat manusia, kami menciptakan kalian dari asal usul yang satu, dari jiwa yang satu, yaitu Adam dan Hawa. Kalian adalah sama karena nasab kalian satu dan disatukan oleh bapa yang satu dan ibu yang satu. Tidak ada tempat bagi untuk membangga-banggakan nasab, karena semuanya sama dan tidak sepantasnya sebagian dari kalian menghina dan mencela sebahagian yang lain, sedangkan kalian sebenarnya adalah saudara senasab. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang pertama awal-awal manusia, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam selaku al-bashar, yaitu bapa daripada segala bapaknya manusia. Jadi Nabi Allah Adam diciptakan min turab, daripada tanah, maka kita pun akan kembali kepada tanah. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan Adam alaihissalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu makhluknya yang sangat luar biasa, yaitu Siti Hawa atau Hawa. Orang Indonesia banyak menyebutnya Siti Hawa, pada dasarnya adalah namanya Hawa. Jadi Hawa ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pasangan buat Sayyidina Adam alaihissalam. Kemudian dari keduanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan lagi manusia-manusia yang seperti ini yang kita lihat. Begitu banyaknya manusia, yang manusia itu akan bersambung nasabnya kepada nasab Adam dan Hawa. Sedangkan kalian sebenarnya adalah saudara senasab. Yang dimaksudkan adalah saudara senasab daripada Adam dan Hawa. Dan dari Adam dan Hawa inilah akan lahirnya manusia-manusia, baik manusia itu berkulit putihkah, berkulit hitamkah, atau enggak hitam, enggak putih, semuanya itu berasal daripada Adam dan Hawa. Kemudian Allah SWT mengatakan, kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Karena dengan berbangsa-bangsa, dengan bersuku-suku kita saling mengenal. Seperti contohnya, kalau kita pergi ke Banda Aceh,
Itu salah satu kota yang ada di Provinsi Aceh. Maka orang akan bertanya, di mana tempatmu? Kita pasti menjawab, bukan kampung tapi kecamatan kita. Saya dari Panga. Maka dia akan sambut kita bahwa sama-sama Panga kita. Bukan lagi sama-sama kampung tapi sama-sama Panga. Kemudian kalau kita pergi lebih jauh lagi ke Jakarta kah, ke Malaysia atau ke negeri-negeri jiran lainnya, maka kita akan ditanya dari mana. Maka kita akan jawab bukan lagi dari kecamatan kita, bukan lagi dari kabupaten kita. Kita pasti akan jawab kita dari Aceh. Maka saudara dari Aceh ini pun dia akan mengatakan kita adalah satu daerah di Aceh. Walaupun kita pulang ke Aceh, daerah kita berjauhan. Yang satu di Aceh Jaya, yang satu bisa jadi di Langsa. Yang jarak yang kita tempuh itu butuh 10 jam perjalanan. Tapi karena di negeri yang jauh, kita akan membanggakan, akan mengenal saudara kita adalah dengan bersuku dan berbangsa-bangsa. Kemudian yang jadi perhatian kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kemuliaan terhadap hambanya, terhadap makhluknya, yaitu yang paling bertakwa. Karena ketakwaan ini adalah tempat Allah lihat seseorang itu mulia. Tetapi manusia melihat sesuatu yang mulia di antaranya adalah karena manusia itu adalah banyak harta, maka kita lihatlah dia paling mulia. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Tirmizi, dia meriwayatkan daripada Samurah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Al-hasabul mal wal karamu taqwa. Al-hasab bagi kedudukan, kehormatan di dunia di mata manusia adalah harta. Dan al-karam, kemuliaan di sisi Allah SWT adalah taqwa. Maka beda perlihatan kita di mata manusia karena banyaknya harta, dianggaplah kedudukan terhormat kita adalah sebagai orang yang terhormat karena harta. Tetapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang mulia, yang terbaik adalah takwa. Kemudian dari ayat ini kita ambil kesimpulan dari kehidupan kita yang bahwa ayat 13 ini menjelaskan 3 hal. Yang pertama, persamaan. Yang kedua, saling mengenal antar komunitas masyarakat. Dan yang ketiga, tolak ukur kemuliaan seseorang berdasarkan ketakwaan dan amal saleh. Manusia sama seperti gigi sisir dalam asal usul mereka, sebab mereka berasal dari bapa dan ibu yang satu, juga dalam hak dan kewajiban hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahawa dia menciptakan makhluk dari sepasang laki-laki, yaitu bapa, dan perempuan, itu ibu. Seandainya dia berkehendak, Allah berkehendak, dia kuasa menciptakan mereka tanpa dari sepasang laki-laki dan juga tanpa sepasang perempuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Nabi Allah Adam AS. Kalau Allah berkehendak, Allah juga mampu menciptakan seorang manusia tanpa proses seorang bapa, yaitu seorang laki-laki. Sebagaimana Allah SWT juga memperlihatkan kekuasaannya dengan menciptakan Isa AS. Dan Allah juga mampu menciptakan tanpa seorang ibu. Allah mampu juga menciptakan seorang manusia ini tanpa proses seorang ibu. Sebagaimana Allah SWT telah menciptakan Hawa, yang Hawa diciptakan tidak melalui proses seorang perempuan. Kemudian, saling mengenal ini tidak butuh terhadap membangga-banggakan diri atau mencela orang lain disebabkan dengan dasar kita berbeda ras, suku, bangsa dan juga kemuliaan tidak berdasarkan karena suku kita, juga karena bangsa kita, tapi kemuliaan hanyalah yang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketakwaan. Maka dengan ini kita tak perlu
acuh, saling menjauhi, saling memusuhi, mencela, menghina dan ghibah, yang semuanya itu menyeret kepada perselisihan dan perseteruan. Jadi di Indonesia, negara yang begitu luas, dari Sabang sampai Merauke, ini juga tercatat begitu banyak suku-suku, bahasa-bahasa yang berbeda, dan juga adat istiadat yang terus berbeda. Tetapi dengan suku-suku dan bangsa-bahasa yang berbeda, dan juga dengan bermacam corak budaya, maka mengingatkan Indonesia ini suatu negeri yang sangat istimewa, yang sangat kadang-kadang tidak ditemukan di daerah-daerah lain, karena Indonesia ini sangat luas dan bermacam corak budaya yang membuat Indonesia ini sangat-sangat istimewa. Kita yang harus kita syukuri, karena bukan dengan sebab itu kita akan menjadi runtuh, menjadi hina, dan juga saling menjauhi karena perbedaan-perbedaan tersebut. Mudah-mudahan dengan mempelajari ayat Al-Hujrah ayat 13 tersebut, kita dapat mensyukuri dan menikmati keberagaman budaya, suku, dan juga bahasa-bahasa yang berbeda untuk menjadi Indonesia yang lebih baik, dan juga Indonesia yang lebih kuat karena banyaknya suku dan bangsa yang saling mengenalkan terhadap satu dengan yang lainnya. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.